Halo guys, kembali lagi di channel Brilian Legacy. Ya, kita mau lanjut bikin video tentang screener yang gue punya ya, gitu. Nah, jadi kemarin itu udah kita mulai dari bawah ya. Jadi kemarin itu udah sampai small cap. Nah, kita bikin di sini ada namanya market cap Sandiaga Uno gitu ya. Wah, internetnya lagi kacau nih. Jadi gue dapetnya dari salah satu video reactionnya Om Benix. Di sini ada nih. Nah, ini yang market crash ini. Jadi kita coba nonton ya dulu videonya. Laba, betul. Apalagi? Cash flow, apalagi? Liabilitas, debt, apalagi? Rasio utang, apalagi? Return on equity, ROE, apalagi? Return on free cash flow. Udah pada Ini udah ngerti semua ya. udah ngerti ya. Ahli-ahli ya. Nah, itu semua ada indikator yang bagus. Tapi saya selalu fokus kepada satu, free cash flow. FCF itu nggak ada di laporan keuangan, tapi bisa dianalisa melalui analisa daripada laba. Oke, itu free cash flow tadi ya. Jadi sebenarnya kalau di Stockbit tuh ada namanya free cash flow. Ada ininya lah, apa parameternya gitu ya. TTM itu berarti dihitung per kuartal lah gitu ya. Jadi misalkan dia baru laporan keuangan di kuartal 1 2025, berarti dia ngitung free cash flow-nya itu dari kuartal 2 2024 sampai kuartal 1 2025 seperti itu. Nah, oke, tadi free cash flow ya. Nah, kita lanjut. Nah, nanti biar bisa ini enak bahasnya. Berapa banyak free cash flow yang dihasilkan, di-generate oleh perusahaan ini dalam setahun. Dan setelah itu kita gunakan multiple, bisa 10, bisa 5, tergantung. Nah, tadi digunakan multiple bisa 10, bisa 5. Nah, gue pakai yang 5. Makanya tadi di sini rumusnya free cash flow dikali 5 gitu ya. Tergantung industrinya, dan inilah yang akan menentukan enterprise value. Nah, itu sebenarnya nggak bisa disamaratakan ya, bergantung dengan industrinya tuh. Tentuin 5 atau 10 atau berapanya lah gitu. Kalau gue ngambil gampangnya 5 aja lah gitu ya. Enterprise value dikurangi oleh debt, total liabilities kita akan menjadi market cap kita. Itu rumus yang selalu saya pakai. Oke. Jadi kita kembali ke sini ya. Tadi dia bilang free cash flow itu dikali 5, lalu dikurangi total liabilitas sama dengan market cap. Nah, di sini gue coba ambil logika ya. Artinya kalau total liabilitasnya itu lebih besar dari 5 kali free cash flow gitu, otomatis kalau pakai rumus itu si market capnya minus. Nah, di sini kan nggak mungkin tuh dapat market cap minus. Jadi gua pakai di sini rumus total liabilitasnya itu harus lebih kecil dari 5 kali free cash flow gitu. Satu, lalu yang kedua market cap. Nah, secara hitung-hitungan seharusnya kan kalau free cash flow-nya yang lebih besar dari hutang gitu ya. Nah, saat dikurang berarti kan si market cap itu juga harusnya lebih kecil dari 5 kali 5 kali free cash flow gitu. Contoh misalkan free cash flow-nya 5, hutangnya 1. 5 kurang 1 4. Nah, 1 dan 4 itu kan lebih kecil gitu ya dari tadi ya, dari 1 dan 4 itu lebih kecil dari 5 itu. Jadi gue juga bingung bikinnya. Jadi yang gue tangkap seperti itu. Jadi gue bikin biar masuk lah logikanya. Karena nanti kalian bisa cek lagi setelah terscreening gitu, kalian harus hitung ya. Karena kan nanti yang muncul hanya free cash flow-nya doang, nggak free cash flow dikali 5 angkanya tuh. Itu cuma free cash flow-nya doang, terus free cash flow-nya kalian kali 5, kalian kurangin dengan total utang sama dengan berapa.
apakah itu lebih besar dari market cap atau lebih kecil gitu ya. Kalau dia lebih besar dari market cap berarti kan kalau tadi menurut Sandiaga Uno tuh udah lebih besar dari seharusnya, mungkin seperti itu ya. Nah yang pasti free cash flow-nya harus positif ya, untuk menghilangkan anomali gue, jadi free cash flow-nya harus positif sama net income-nya gitu ya. Karena bisa jadi free cash flow-nya ada tapi dia posisinya lagi rugi gitu net income-nya, bisa juga seperti itu. Maksudnya dia punya cash banyak tapi perusahaannya rugi, nah itu kan kurang oke lah gitu ya. Jadi minimal dia generate laba lah gitu, kayak gitu. Oke, ini kita screen hasilnya seperti ini. Contoh di UNTR, kalau 17 triliun kali 5 itu sekitar 85 triliun. Nah, kalau dikali dikurang 78 harusnya cuma 7 triliun lah market cap-nya, kayak gitu. Nah, di sini ada 81 triliun gitu. Nah, itu kalau tadi ya rumus-rumus gituannya aja sih gitu. Maksud gue berarti kan bisa di skip mungkin ya, kalau pakai hitung-hitungan itu berarti market cap-nya udah jauh lebih besar gitu. Kalau di sini contoh di AADI nih, ada Adaro yang enak bisa dijadikan contoh positif kali ya. Jadi dia kalau 13 triliun dikali 5 itu 65 triliun. Nah, dikurang 19 triliun. 65 dikurang 19 berarti kurang lebih berapa ya? 46 ya. Nah, di sini juga lebih besar tapi nggak terlalu jauh gitu, cuma beda 20 triliun lah ya. Oke, nah di LPPF, ini di LPPF menarik nih, karena dari free cash flow dan market cap itu beda tipis ya. Artinya kalau ini dikali 5 aja udah 15 triliun ya, dikurangin utangnya yang 6 triliun berarti harusnya market cap-nya ada di 9 triliun. Nah, di sini baru dihargai 4,3 triliun gitu. Nah, ini mungkin jadi salah satu yang masuk tadi ya kategori dari Pak Sandiaga Uno kali ya yang menarik gitu. Oke, itu nanti kalian iniin sendiri aja, analisa sendiri lagi lebih dalamnya ya. Sekali lagi ini bukan anjuran untuk, karena nggak ada saham yang gua anjurkan juga sih untuk dibeli atau dijual ya. Di sini cuma mencoba mengambil dari yang tadi dikatakan oleh Pak Sandiaga Uno dan kita terjemahkan ke dalam screener gitu ya, seperti itu. Rumus yang selalu saya pakai. Jadi saya melihat ada value nggak di sebuah perusahaan secara fundamental untuk kita berinvestasi. Itu. Oke, jadi itu sih mungkin yang bisa gua sampaikan terkait tadi ya screener yang gua kasih nama market cap Sandiaga Uno. Jadi nggak cukup di screening terus bisa dipilih gitu ya. Tadi kalau menurut gua harus dihitung lagi itu, kalau tadi pakai hitung-hitungan Pak Sandiaga Uno. Sebenarnya di sini juga ada yang namanya enterprise value ya, di salah satu parameter ini ya gitu. Nanti kita coba bikin ya. Kalau dari bahasanya tadi kan berarti intinya enterprise value-nya itu adalah harga wajar gitu. Artinya kalau market cap-nya di bawah enterprise value, nah itu menarik. Nah, itu lebih simple lagi lah. Jadi tinggal bikin market cap lebih kecil dari enterprise value gitu. Cuman kan gue nggak tahu ya enterprise value-nya itu apakah pakai cara yang Sandiaga Uno katakan tadi ya, yang free cash flow dikali 5 dikurangi total liabilitas, apakah seperti itu atau enggak. Dari maksudnya data yang ada di Stockbit itu untuk mengukur enterprise value-nya nggak tahu gue seperti apa. Tapi kalau kalian mau cari ada tuh parameter enterprise value di sini nih. Gitu. Oke.
Oke, mungkin segitu aja, cukup dari gue. Thank you.